Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang Allah cintai, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Perkenalkan, saya Az-Zahra Rinulya dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang insecure atau kita sebut tidak percaya diri. Rasa insecure karena kekurangan diri memang sering sekali kita rasakan, entah itu karena fisik, finansial, atau yang lainnya. Di mana hal ini membuat kita merasa tidak pantas mendapatkan sesuatu dalam hidup. Namun, apakah hal tersebut menjadi penghalang untuk kita mendapat ridho Allah? Tentu tidak, karena di mata Allah kita semua adalah sama. Yang membedakan kita antara manusia yang lainnya adalah tingkat ketakwaan mereka. Seperti salah satu kisah Nabi SAW yang bernama Julaibib. Ia merasa serba kekurangan dalam hidupnya, termasuk salah satunya dalam masalah fisik, yang serba berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, di mana justru mereka teranugerahi fisik yang tampan dan gagah serta finansial yang cukup. Menurut catatan sejarah, silsilah dari Julaibib sendiri belum diketahui secara pasti, namun ada penjelasan bahwa ia merupakan seorang yang hidup sebatang kara hingga ia beranjak dewasa. Dari segi fisik, Julaibib memiliki ciri fisik yang gelap, pendek, dan sedikit bungkuk. Sementara kakinya pun kering dan pecah-pecah, sebab ia tidak pernah menggunakan alas kaki. Karena kondisi inilah yang membuat warga-warga di Madinah menganggap bahwa Julaibib bukan orang dari daerah sana. Di balik itu semua, ia adalah sahabat Nabi yang begitu Rasulullah sayangi, sebab ia salah satu sahabat yang sangat menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan setiap kali ada peperangan, Julaibib selalu siap siaga berada di barisan paling depan untuk turut serta jihad di jalan Allah. Sampailah di suatu ketika Julaibib pergi ke masjid untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dipertemukan dengan pasangannya. Meskipun pada dasarnya ia sangat sadar bahwa ia tidak sedikit pun hal yang menarik dari dia untuk mendapatkan seorang pasangan dalam hidupnya. Pada saat itu ia bertemu dengan Rasulullah, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, jika di dunia ini aku tidak mendapatkan pasangan, apakah aku tidak akan mendapatkannya juga di akhirat?" Mendengar perkataan Julaibib, Rasulullah menjawab, "Tenang saja Julaibib, Allah akan memberikanmu istri di dunia maupun di akhirat yang sangat cantik, kaya, solihah, dan juga baik di dunia dan akhirat." Nah, mendengar jawaban tersebut, Julaibib sontak terheran-heran, karena bagaimana mungkin melihat kondisinya yang seperti ini, ia akan mendapatkan wanita pilihan yang sempurna. Kemudian pada hari-hari berikutnya, Rasulullah menemui dan bertanya perihal persiapan Julaibib tentang pernikahannya. Julaibib menjawab dengan pasti bahwa dia sudah sangat siap untuk menikah. Kemudian mendengar jawaban tersebut, Rasulullah mengajak Julaibib ke suatu tempat di mana Julaibib sendiri tidak mengenali tempat tersebut. Sampai ketika ia tiba di suatu rumah petinggi kaum Ansor dengan maksud untuk melamar putri dari petinggi Ansor tersebut untuk Julaibib. Namun ternyata niat baik Rasulullah sempat mendapat penolakan dari istri petinggi Ansor, karena menurutnya selain kekurangan fisiknya, hidupnya serba kekurangan, juga asal-usul Julaibib sendiri yang memang tidak jelas. Tetapi di samping itu, putri dari petinggi Ansor ini memberikan jawaban yang berbeda dan dia menerimanya sebab dia yakin itu adalah perintah Allah dan Rasulullah, di mana ia percaya bahwa Allah dan Rasulullah tidak akan menyia-nyiakan. Dengan pernyataan tersebut, maka upacara pernikahan pun mereka gelar. Keadaan sahabat Nabi yaitu Julaibib bukan lagi menjadi penghalang untuknya mendapatkan pasangan yang cantik dan soleh. Merasa insecure adalah hal yang wajar dirasakan setiap orang, karena setiap manusia adalah makhluk yang memiliki rasa tidak kepuasan diri. Akan tetapi, jangan sampai rasa insecure ini membuat kita menyalahkan takdir Allah, karena boleh jadi apa yang kita anggap benar belum tentu benar di hadapan Allah. Boleh jadi apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Pada malam sesaat upacara pernikahan itu tergelar, di mana seharusnya Julaibib dapat menikmati indahnya malam pertama dengan sang istri, namun ketika mendengar Rasulullah akan berangkat untuk berperang, tanpa pikir panjang ia akan langsung meminta izin kepada sang istri untuk pergi ke perang Uhud. Dan ini menjadi perang terakhir bagi Julaibib, sebab ia gugur dalam peperangan Uhud. Menariknya, walaupun kehidupan dulu
Kehidupan dunia Julaibib kurang beruntung, banyak terhina dan bahkan dicela. Namun kedatangan Julaibib sedang ditunggu bidadari di surga yang menantikan kedatangannya. Masya Allah. Itu yang tertulis pada surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kesimpulan yang bisa kita ambil, janganlah kalian merasa insecure, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Juga Allah telah menentukan jalan takdirnya masing-masing, jadi janganlah berkecil hati. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.